Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di podcast Kodim 1412 Kolaka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berbagai macam program teritorial di wilayah Kodim 1412 Kolaka, khususnya program-program unggulan TNI Angkatan Darat yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Nah, mulai dari pembangunan jembatan, program TNI Manunggal Air Bersih, pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan, ketahanan pangan, hingga kepedulian terhadap lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini atau program-program tersebut bukan hanya berbicara mengenai pembangunan fisik, tetapi juga merupakan bagian dari upaya penguatan atau memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta mendukung program pembangunan pemerintah yang saat ini tengah dijalani. Nah, untuk membahas lebih jauh telah hadir bersama kita Komandan Kodim 1412 Kolaka. Selamat sehat Bapak? Sehat. Bapak Letkol Infantri Coki Gunawan Esos M.Han. Ada, luar biasa. Gimana Pak, sehat hari ini Pak? Alhamdulillah. Menjalani tugas-tugas harian gimana Pak? Alhamdulillah. Baik. Pak, terkait masalah program yang saat ini tengah dijalankan kepada Bapak Dandim ini, kalau kita melihat berbagai program teritorial yang dilaksanakan di wilayah Kodim 1412 Kolaka, sebenarnya apa filosofi dan tujuan utama dari pelaksanaan program-program tersebut? Silakan Pak. Terima kasih Pak Mudi. Ya. Sebelumnya kami jelaskan dulu bahwasannya Kodim 1412 Kolaka ini Pak Mudi, Ya. itu kita wilayahnya 3 kabupaten, dari Kolaka Utara, Kolaka Timur. Siap. Jadi dengan cukup luasnya wilayah teritorial kita, ya, banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Untuk filosofi dari TNI Angkatan Darat itu sendiri dalam teritorial, tentunya kita melaksanakan kemanunggalan dengan rakyat. Jadi semua kegiatan kita itu harus bersentuhan dengan rakyat. Makanya banyak kegiatan kita itu langsung di lapangan bersama-sama rakyat. Ada seperti pembangunan jembatan, kemudian karya bakti dan sebagainya. Seperti itu Pak Mudi. Oke, baik. Salah satu program yang cukup strategis dalam hal ini Pak adalah pembangunan jembatan. Bisa dijelaskan kepada masyarakat di mana saja pembangunan jembatan yang saat ini menjadi bagian dari program teritorial Kodim 1412 Kolaka Pak? Jembatan kita saat ini ada 8 yang kita bangun. Oke. Itu ada 3 di Kolaka, Ya. yang sudah jadi 100% itu desa Langgogopi, itu di Wolo. Oke. Kemarin juga peresmian secara serentak nasional oleh Bapak Presiden. Kemudian ada di Desa Rahanggada dan Desa Kukutio, ini jembatan Aramco, beda jenisnya. Ini juga sudah jadi 100%. Oke. Sedangkan di Kolaka Timur kita juga ada 3 jembatan yang lagi proses bangun di Desa Aire, Desa Wetombo, Desa Nelombu. Ini progresnya saat ini sudah 70%. Kemudian ada 2 di Kolaka Utara, itu Desa Amoe. Ini jembatan gantung juga Pak Mudi, udah 100%. Kemudian satunya itu jembatan gantung di Desa Batu Ganda. Jadi ada 8 saat ini. Luar biasa Pak ya. Baik Pak, kalau dilihat dari perspektif pembangunan wilayah, seberapa penting pembangunan jembatan tersebut bagi masyarakat? Seberapa pentingkah gitu bagi masyarakat? Kalau menurut Bapak nih secara pribadi. Betul Pak. Jadi beberapa kali kami meninjau proses pembangunan, komunikasi juga dengan kepala desa, Pak Camat, Pak Lurah setempat, dan masyarakat yang ada di situ juga. Jembatan ini tentunya mereka dapat menghemat waktu Pak Mudi. Waktu yang harusnya mereka mungkin yang di Langgogopi contohnya, jadi efisiensi waktunya ada sampai 30 menit. Jaraknya ada sampai juga 5 km. Luar biasa. Dan yang menggunakan ini banyaknya anak sekolah. Jadi mereka sangat-sangat kemarin berterima kasih pada Bapak Presiden sama Bapak Kasat juga Angkatan Darat. Program ini bisa dipercepat. Walaupun ini juga dari Pemda Kolaka juga kami dengar sudah juga ada membangun jembatan.
tapi kita membantu mempercepat banyaknya jembatan yang dibangun untuk akses masyarakat. Aduh, luar biasa, ini berarti manfaatnya jangka panjang banget Pak ya untuk masyarakat. Baik Pak, selain infrastruktur, kebutuhan air bersih juga menjadi persoalan penting ini bagi masyarakat nih. Betul Pak. Pada umumnya bagaimana pelaksanaan program TNI Manunggal Air di wilayah Kodim 14-12 Kolaka ini? Program air bersih ini program unggulannya Angkatan Darat, Bapak Kasat Pak Maruli Simajuntak, Jenderal TNI. Sejak awal beliau menjabat Bapak Kasat program ini sudah berjalan. Kalau nggak salah sudah sampai 3.000 titik sumber air Pak. Ya. Nah di Kodim Kolaka ada 2 yang lagi proses membangun. Oke. Itu di Kolaka Timur, Oke. di Desa Watu Putih, ini dekat pesantren. Ya. Kemudian di Desa Poseuha, Kecamatan Lewea di Kolaka Timur ini itu di dekat Pura Pak. Ya. Untuk ibadah agama Hindu. Oke. Dan luar biasa Pak, sudah menjangkau lebih luas lagi Pak tentunya ya. Oke Pak, kita ke sektor pendidikan nih Pak. Tadi kita sudah ke air dan segala macam jembatan. Nah ini bagaimana dengan dukungan terhadap sektor pendidikan, khususnya pembangunan dan rehabilitasi sekolah ini Pak di wilayah Kodim 14-12 Kolaka? Nah itu Pak, jadi kan masyarakat kadang-kadang ada komen viral juga kan, kok semuanya TNI. Terkait masalah apa nih Pak? Terkait masalah semua yang kita kerjakan gitu ya. Jadi jembatan TNI, air TNI. Ini sekolah juga ada Pak. Kita kan ada program dari Kementerian Pendidikan kerjasama sama TNI juga. Ini rehab SMK. Oke. Jadi ada beberapa SMK. Memang ada SMK yang dibangun oleh kepala sekolahnya sendiri, ada juga dari TNI Angkatan Darat. Kita ada SMK 2 Kolaka Timur, SMK 10, SMK Negeri 10 Tangetada ada di Kolaka. Ini juga lagi proses membangun Pak. Oke, wah luar biasa Pak. Jadi nanti dibilang TNI ada di mana-mana. Aduh, keren banget Pak. Jadi sesuatu ikon yang lebih bagus nanti. Oke Pak, ketahanan pangan nih menjadi salah satu agenda penting pemerintah nih. Kalau bagaimana Bapak melihat kondisi ketahanan pangan di wilayah Kolaka dan kontribusi Kodim nih dalam mendukungnya seperti apa Pak? Betul Pak. Dulu awal-awal sempat harga gabah naik itu Pak. Waktu harga gabah naik, itulah peran TNI Kodim itu kami rasa ya bener lah, udah kita, karena Babinsa ini ada tiap desa Pak. Jadi Babinsa ini yang dapat membantu mengontrol tidak ada penimbunan tengkulak-tengkulak sehingga harga gabah bisa turun, sehingga harga beras juga bisa terkontrol oleh pemerintah. Wah, luar biasa. Tapi untuk penanaman padinya sendiri kami juga sebagai pendamping. Jadi Babinsa mendampingi kelompok-kelompok tani. Kemudian kita juga bantu komunikasi, koordinasi dengan Pemda, dinas-dinas terkait untuk Alsintan agar kelompok-kelompok tani yang kita bina itu dapat terdukung gitu Pak. Oke, luar biasa. Jadi kondisi ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Kolaka dan kontribusi Kodim dalam mendukungnya sudah sejauh ini Pak ya, seperti yang Bapak jelaskan. Baik, ini Pak, pencegahan stunting dan pemenuhan gizi nih Pak, bagaimana nih? Kontribusi Kodim dalam mendukung pemerintah dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas gizi yang ada di masyarakat. Ya betul Pak. Jadi kalau stunting ini kami mensupport, membantu program yang sudah dikenalkan oleh Pemda Kolaka khususnya. Sangat giat sekali Pak Bupati. Kita support dari kita punya Yayasan Kartika Pak, Persit juga punya. Nah ini melalui TK Kartika kita, kemudian ada PAUD juga. Jadi anak-anak Kodim ataupun yang anak-anak dari masyarakat yang sekolah di TK kita juga kita ikut kerjasama sama MBG, karena MBG tadilah untuk mensupport kekurangan gizi dan sebagainya dari anak-anak penerus kita ini. Wah, luar biasa, ini sudah sejauh ini ternyata Pak ya. Oke Pak, bagaimana perhatian Kodim terhadap kelestarian lingkungan dan penghijauan nih Pak? Apalagi kan di daerah kita dikenal dengan tambang dan segala macam nih. Bagaimana Pak? Kita tugas pokok Kodim itu salah satunya sebenarnya membantu tugas pemerintah daerah Pak. Siap. Jadi saya melihat juga di Pemda Kolaka khususnya, Pemda juga memberi atensi terhadap penghijauan, kemudian kebersihan sampah. Juga kita ada beberapa kali karya bakti bersama-sama kolaborasi TNI Polri sama Pemda, instansi, banyak semua instansi di Kolaka ini
sama-sama untuk menanam bakau, Oke. tanam bakau, kemudian pohon-pohon rindang, kemudian pembersihan sampah-sampah di pantai udah kita kerjakan. Ini kolaborasi ini saya rasa akan terus berlanjut Pak dengan skala yang lebih besar. Hal yang paling tersulit yang pernah Bapak temukan di lapangan apa ini Pak? Dari semua yang Bapak jelaskan tadi, apakah ketahanan pangannya, apakah pendidikannya, pada harus dekat dengan masyarakat, apa yang paling agak susah Pak? Saya menghimbau mungkin kesadaran masyarakat kita lah semuanya untuk benar-benar disiplin membuang sampah itu Pak. Jadi walaupun kita sudah ada gerakan-gerakan bersama, kolaborasi untuk ada waktu tertentu pembersihan sampah. Namun kan kalau tidak ada kesadaran sampah itu datang lagi Pak. Jadi berulang-ulanglah sampah itu bertambah. Jadi saya juga menghimbau agar dari mulai sekolah-sekolah atensi kepada guru-guru, pada murid-murid dari PAUD, TK sampai sekolah SMA itu diulang-ulang tuh Pak, agar doktrin kita disiplin sampah ini benar-benar masuk ke anak-anak kita. Iya, balik lagi ke kesadaran masing-masing masyarakat, walaupun seperti apa ya kita udah rubah kayak gimana dari masyarakatnya lagi. Oke, baik Pak, kita lanjut lagi. Selain program-program yang tersebut yang sudah Bapak sebutkan tadi, bagaimana peran karya bakti skala besar atau TMMD dalam memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat Pak? Kebetulan TMMD kita tahun lalu Pak, akhir tahun lalu di Kolaka Timur, itu kita buat TMMD di daerah terpencil, di Kecamatan Uesi. Di situ ada sampai ujung kampung itu Pak, Kampung Alaha. Kita bangun ada 9 deker, kemudian jalan perkeras 10 km. Ini sangat-sangat berdampak kepada masyarakat, dan kebetulan juga karena kita memang menyentuh ke wilayah-wilayah terpencil. Ya alhamdulillah kita TMMD bisa juara 1 se-Indonesia pada saat itu. Wah, luar biasa ini. Aplaus gini buat Bapak nih. Oke Pak, jadi sejauh mana program teritorial Kodim 1412 Kolaka diarahkan untuk mendukung program pemerintah di daerah dan pemerintah pusat Pak? Seperti apa Pak? Untuk bagaimana Pak? Sejauh mana program teritorial Kodim 1412 Kolaka diarahkan untuk mendukung program pemerintah daerah dan pemerintah pusat? Iya. Kalau program pemerintah pusat tentunya Pak, seperti yang tadi kita dengar juga pidato kenegaraan Presiden, masih kita mendukung dapur MBG itu untuk pengawasannya agar tidak ada lagi keracunan dan sebagainya, kemudian higienis dan sebagainya. Itu ada peran Babinsa kita di situ Pak, di wilayah. Kemudian Koperasi Merah Putih juga kita mendukung program pemerintah untuk terus kita bangun infrastrukturnya sampai dengan keberlanjutannya kemudian hari. Kemudian program-program kalau Pemda ini seperti inflasi Pak. Jadi inflasi Kolaka ini tinggi, kita juga support ke Pemda Kolaka untuk bersama-sama kepolisian juga kita patroli. Jangan sampai ada penimbunan bahan-bahan makanan seperti gas dan sebagainya gitu Pak, operasi pasar lah. Oke Pak, ini di luar daripada apa yang saya mau tanyakan nih terkait masalah BBM kemarin yang sempat menumpuk Pak. Apakah juga dari bapak-bapak dari Kodim 1412 Kolaka ikut turut serta di dalamnya untuk supaya tidak terlalu panjang yang namanya antri itu Pak? Betul Pak, jadi Kodim kita punya Babinsa ini mau ujung tombak Pak. Jadi kita Kodim ini bekerja tanpa ada permintaan Pak. Jadi situasi di desa tersebut, di kelurahan tersebut, apabila ada hal-hal seperti tadi, ini secara sudah inisiatif dari Babinsa harus segera terjun ke lapangan dan cari solusinya apa, masalahnya apa, kenapa bisa antrian panjang, bagaimana biar antrian biar tertib dan sebagainya seperti itu Pak. Wah luar biasa Bapak, ternyata udah bisa nangkap apa yang menjadi pikiran masyarakat saat ini Pak. Kita berbicara masalah sinergi yang sudah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing yang ada ya. Ini terkait masalah makna kemanunggalan TNI dan rakyat nih Pak. Mungkin ada pesan dari Bapak nih, sudah sejauh ini kita udah ngobrol terkait masalah programnya Bapak yang luar biasa. Kepada masyarakat terkait seluruh program yang sudah dilaksanakan oleh Kodim 1412 Kolaka ini. Harus sama-sama dengan masyarakat kita menjaga, merawat apa yang sudah kita bangun bersama.
Contohnya Pak, untuk jembatan kita bangun bersama-sama masyarakat, bukan Kodim saja Pak, masyarakat. Dan sehingga penggunaannya masyarakat setempat juga harus membantu merawat. Ya. Koperasi Merah Putih juga Pak, ini programnya juga membangun bersama-sama masyarakat. Ya, tapi ada beberapa tempat itu saya dengar koperasinya sudah jadi, tapi ada pencurian. Ada lampunya dicuri itu Pak. Nah ini kan harus sama-sama juga apa yang kita sudah bangun menggunakan anggaran dari rakyat juga negara ya sama-sama kita rawat. Ya, luar biasa Pak. Waduh, obrolan kita untuk podcast kita di pencapaian program teritorial di wilayah Kodim 1412 Kolaka begitu menarik sekali. Bapak Coki Gunawan Esos M. Han, terima kasih banyak. Bapak begitu familiar nih, kalau ada di Kolaka lama-lama lebih bagus Pak ya. Supaya kita lebih sejahtera lagi masyarakat Kabupaten Kolaka dengan program yang Bapak buat bersama tim dan semuanya yang ada di Kodim 1412 Kolaka. Terima kasih banyak Pak. Dan teman-teman yang terus saja mendengarkan podcast kami untuk pencapaian program teritorial di wilayah Kodim 1412 Kolaka bersama Bapak Dandim, Bapak Letkol Infanteri Coki Gunawan Esos M. Han, yang luar biasa memberikan penjelasan terkait dengan program-program TNI dalam hal ini Kodim 1412 Kolaka yang begitu luar biasa bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka. Akhirnya saya yang tengah tugas untuk Anawai TV bersama Bapak kita yang ganteng luar biasa, Bapak Dandim Kolaka, mengucapkan terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Kita ketemu lagi untuk podcast berikutnya. Saya Mohdi ngucapin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.